Hai, saya Ilham. Jadi kali ini kita akan ngebahas seputar emas dan juga saham emas. Yang kita tahu ya, beberapa minggu terakhir saham emas sempat beberapa kali juga all time high atau ya lebih dari 3.000 ya US dollar ya. Dan kita pengen lihat sebenarnya lebih efektifan mana ketika kita membeli emas atau membeli saham yang berhubungan dengan emas. Ini disclaimer mode on ya. Ini bisa jadi tergantung profil risiko, tujuan investasi, atau tujuan trading dari kalian masing-masing. Kalian mau berinvestasi emas silakan, mau beli beli saham emas pun untuk investasi jangka panjang juga silakan. Anyway, mungkin kalau ngebahas seputar emas yang saya ketahui ya, correct me if I'm wrong, karena saya juga memiliki keterbatasan terhadap ilmu khususnya emas. Biasanya emas atau pergerakan emas akan mengalami peningkatan ketika secara makro sedang tidak baik-baik aja atau sedang tidak stabil lah gitu. Yang kita tahu salah satunya kebijakan Trump yang menaikkan tarif dagang. Kalau untuk secara detail ya, kalian bisa lihat aja dan kalian bisa baca di sumber-sumber terkait yang terpercaya. Anyway, kali ini saya hanya akan membahas seputar pergerakan secara teknikal analis dan karena saya juga memiliki background sebagai profesional teknikal analis, jadi bisa memiliki atau memberikan atau share pandangan mengenai pergerakan emiten-emiten saham terkait ya. Oke, kalau misalnya kita lihat nih teman-teman semua untuk emasnya dulu ya, gold spotnya. Saat ini berada di area 3.087 ya. Kalau misalnya kita lihat atau kita hitung dari secara year to date atau awal tahun 2025 ini kurang lebih sekitar sini ya. Hmm, oke. Dari sini ke atas kurang lebih udah sekitar 22% secara gold spot berdasarkan US dollar untuk emasnya. Dan mungkin saya juga memberikan apresiasi ya kepada teman-teman yang diversifikasinya juga ada di emas, ya sudah profit ya. Emas memang ada yang dijadikan investasi, ada yang dikoleksi sebagai untuk menjaga nilai mata uang ya. Dan sedikit ya, sedikit apa ya, bisa dibilang ice breaking ya. Kalau misalnya katanya emas naik terus nggak pernah turun, sedikit aja ya sedikit. Kalau memang secara jangka panjang, memang emas saat ini masih mengalami potensi kenaikannya ya. Tapi kalau dibilang turun ya ini emas ada saat-saatnya juga turun tuh koreksi kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang emas 100% naik terus ya kalau menurut saya kurang tepat lah gitu. Terus habis itu kita akan melihat emas dalam Indonesia rupiah atau emas per gramnya. Nah sekarang emas per gramnya berada di 1.640 ribuan. Ini by TradingView ya. Kalau misalnya di luar sana emas mungkin 1,7, 1,8 dan di ada beberapa analis yang memprediksi emas bisa mencapai 2 juta per gramnya. Apakah itu make sense? Iya, make sense aja. Karena apa? Karena balik lagi secara makro atau fenomena yang terjadi sekarang ya, dunia sedang tidak begitu stabil ya perekonomiannya, tidak hanya di secara global, di lokal pun juga sedang ada apa ya? Beberapa kebijakan yang ada pro dan kontra gitu dan kita masyarakat sebagian besar sama-sama ingin melihat kira-kira ke depannya bagaimana nih untuk mencari solusi terhadap ketidakstabilan ekonomi ini. Kebijakan baru apa yang akan diambil atau dibuat oleh pemerintah kan kemarin salah satunya buyback
oleh emiten yang nggak usah pakai rapat umum pemegang saham ya, nggak usah pakai rups, jadi bisa buyback kapan aja. Dan ada juga beberapa emiten yang sudah menginformasikan bahwa mereka akan buyback gitu dari periode sekian ke periode sekian, dan beberapa saham diantaranya yang ingin melakukan buyback juga sudah saya buat di YouTube ya, kalian bisa lihat juga di beberapa episode sebelumnya. Anyway, kita balik lagi ke emas ya. Kalau secara jangka panjang kita lihat untuk daily time frame-nya ya masih ada potensi kenaikan. Di indikator moving average 10 ini masih di atas, apalagi masih di atas moving average 60 dan juga 20, ini masih ada potensi kenaikan untuk emas itu sendiri ya secara per gramnya. Jadi apakah misalnya kalian punya emas bisa di hold dulu atau dijual sekarang? Selama belum terlalu stabil ya, ada kebijakan-kebijakan baru yang bikin kita agak tenangan, ini emas bisa di hold dulu. Kenapa sih kayak gitu? Karena gini, emas itu istilahnya menjadi salah satu safe haven atau tempat yang cukup bisa dibilang risikonya relatif rendah ketika sedang terjadi ketidakstabilan ekonomi di negara, ya negara global lah intinya gitu. Jadi kabur dulu ke emas. Dan biasanya kalau misalnya secara makro sudah mulai relatif stabil, emas akan terjadi koreksi gitu. Tapi dua strategi. Yang pertama, kalau misalnya kalian sudah memiliki emas dan tujuan finansial kalian sudah terpenuhi, bisa direalisasikan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang mau masih hold ya terserah, nggak apa-apa juga gitu. Dan sebenarnya emas ini berdampak kemana aja sih di saham-saham emiten? Kita akan bahas satu per satu. Jadi saya juga sudah mencari dari beberapa sumber, ada 8 emiten-emiten yang berhubungan dengan emas. Di antaranya ada UNTR, Antam, MDKA, Medco, BRMS, PSAB, Arci, dan juga HRTA. Kita akan bahas secara teknikalnya satu persatu. Untuk ke UNTR dulu ya, United Tractor, ini secara teknikal memang masih cenderung mengalami fase sideways-nya di antara 21.950 hingga 23.925. Nah, sebenarnya sisi positifnya adalah secara teknikal dia berada atau sudah breakout di atas MA10 dan MA20-nya. Ini ada potensi menguji ke MA60-nya. Dan apabila saham UNTR berhasil menembus di atas 23.925, maka saham ini ada potensi kenaikannya ke atas ya, teman-teman semua. Ya, bagi kalian yang mau trading jangka pendek atau mungkin trading jangka menengah, itu bisa di setup atau ditentukan trading plan-nya ke level 28.500 dengan stop loss-nya di area 22.475. Potensi upside-nya kurang lebih sekitar 19 sampai 20% untuk saham UNTR. Kemudian ada saham Antam. Nah, saham Antam, wah sudah masih berada di area trading plan ya. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang penasaran, saham Antam untuk resisten atau batas atas terdekatnya di 1690 atau di 1700, dengan level supportnya kurang lebih di 1605. Jadi bagi kalian yang memiliki trading plan untuk ditradingkan, bisa memanfaatkan buy on weakness ya di 1600, ya area supportnya lah 1605, tektokannya di 1690, atau target profit keduanya di 1765. Jadi selama selama saham Antam ini masih berada di atas moving average yang merah nih, moving average 60-nya, masih ada potensi bisa dikoreksi ya untuk saham Antam. Apalagi melihat ketika IHSG ya yang lagi turun seperti ini ya, sempat sempat kita lihat turun drastis seperti itu.
saham Antam masih mencoba berusaha untuk bertahan ya, dan kita lihat saat ini berada di tren konsolidasi atau tren sideways-nya. Next-nya untuk MDKA. Nah, untuk MDKA sendiri sebenarnya wah secara trading plan udah hampir di target profit ya, kita hapus terlebih dahulu. Ini ada gap up ya di atas di area 1360 hingga 1375. Untuk resistennya di 1475 dan area supportnya di 1325. Selama saham MDKA masih berada di arah sideways-nya, ini agak sedikit berisiko sih kalau misalnya mengambil untuk saham MDKA. Ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa buy on support di 1325 atau di buy on breakout di atas 1475-nya. Ya, ini dengan stop loss di 1430 ya untuk buy on breakout di saham MDKA dengan potensi upside sekitar 10,85% dengan target profit di 1635. Nextnya kita ke Medco. Nah, untuk Medco ini cukup menarik ya. Teman-teman semua sudah breakout dari resistennya di 1015. Selama saham Medco berada di area atas 1015, ini masih ada potensi upside-nya, bisa buy on weakness di area 1015. Untuk target profit pertamanya di 1100 dan target profit keduanya mungkin agak jangka menengah ke panjangnya di 1220 dengan level stop loss-nya di area kurang lebih 960 ya untuk saham Medco. Next-nya kita lihat BRMS. Nah, untuk BRMS ya sejujurnya dia sebenarnya saat ini sedang mengetes ya, menguji area resistennya di 338. Kalau BRMS pada pembukaan market itu mengalami penurunan, nah penurunannya di area ke 280. Kalau saya pribadi sih belum dulu lah melihat saham BRMS karena volatilitasnya cukup tinggi ini kayak misalnya seperti hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 ini sempat turun drastis ke level 292 ya, apalagi close di level 360 ya, terkoreksi sebesar 6,74%, dan pergerakan saham BRMS juga memiliki volatilitas yang cukup tinggi, jadi nanti dulu. Nextnya PSAB, ini cukup menarik juga saham PSAB. Ini beberapa kali hit target ya dari trading plan kami. Ada yang 63%, 22%, kemarin 10%. Nah, ini sebenarnya masih berada di area support sebentar. Kita hapus dulu ya. Ya, saham PSAB berada di area supportnya. Ini bagi kalian yang mau membeli saham PSAB, selama berada di area di atas area 248 bisa dipertimbangkan ya untuk target profit pertamanya di 282 dan target profit keduanya di area kurang lebih 306 dan level stop loss-nya di area 226 untuk saham PSAB. Next-nya Archie. Archie ini volatilitasnya cukup tinggi juga ya. Ini berada di area supportnya kurang lebih di 250. Selama di atas 250 masih ada indikasi kenaikan ya. Target profit pertamanya di 268 dan target profit keduanya di 284. Ini bisa buy on weakness di area 250 dengan level stop loss-nya kurang lebih di area 240. Dan saham HRTA.
Wah, ini ketika emas ATH dia juga sempat naik ya, lebih dari 15% sepertinya ya. Kalau misalnya kita coba ukur dari opennya, ya 18% ya, hampir 20%. Sebenarnya yang menarik sama LTA, dia mencoba untuk break dari area penannya ya, atau pola penannya. Ini sudah breakout sih. Biasanya kalau misalnya breakout dari level tinggi dia akan konsolidasi dulu di area di atas 492 ya, level supportnya. Ini bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness ya, dengan target profit di 545, target profit pertamanya, dan target profit keduanya di area 500, sorry, 590 lah kok mending bener 595 dengan potensi upside sekitar 20%. Untuk level stop loss-nya di area 460. Ya, kurang lebih itu aja beberapa indikasi eh, untuk emas dan juga emiten-emiten yang berhubungan emas. Jadi, balik lagi disclaimer mode on, trading plan kalian bisa pilih sendiri, ada level target profit dan juga stop loss. Dan jangan lupa untuk trading plan-nya bisa disesuaikan dengan tujuan trading atau tujuan investasi teman-teman semua, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Baik, saya Ilham, undur diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya.